Kita sekarang di sini udah ada Pak Eko di sini sebagai pemilik bisnis travel umroh dan haji. Ya kok bener kok ya? Alhamdulillah Pak. Oke, lalu yang kedua ada Gam. Gam nama asli lu siapa sih Gam? Gam Rizky Akbar Daulay. Oh Gam itu bukan gara-gara lu orang Aceh ya? Bukan Pak, karena gua jadi bahas gua nih. Itu Gam itu karena kakak gue dua-duanya cewek. Jadi kalau di Aceh itu kan laki-laki dipanggilnya Gam gitu, Agam, Gam. Jadi di keluarga gue lahir anak laki pertama gue. Jadi ya udah karena di Aceh kita kasih nama Gam pertamanya gitu. Laki-laki. Sensitif Pak. Sensitif. Kalau misal saya di Sunda berarti saya dikasih nama Asep kali ya. Asep Rizky Akbar Daulay. Jadi Gam itu emang istilah si di Aceh itu ya? Karena bahasa Aceh sebenarnya itu panggilan untuk anak laki-laki. Oke. Nah, Gam di sini nanti kita sebelum mau bicara tentang dampak COVID ya ke bisnis dan kerjaan kita masing-masing. Nah, Gam di sini sebetulnya ada vendornya PLN Gam ya? Benar. Perlu buat sensor nggak nih PLN-nya? Masalah biar publik tahu, gitu. Promo. Vendor perusahaan listrik kan cuma satu bos. Betul. Dua Pak. Dua ya. Sorry. Nah, selain itu dia juga punya YouTube channel ya? Saya nggak punya YouTube channel. Itu Westwave itu apa? Komunitas teman-teman saya. Komunitas teman-teman lo. Dan saya juga ngebantu teman-teman gitu. Oke. Nah yang ketiga ada Pak Yaso nih, yang paling ajaib nih. Karena nggak ada istilah PSBB, lockdown nggak ada. Dia cuma istirahat 3 hari pas Lebaran. Di kamus dia tuh nggak ada namanya lockdown tuh nggak ada Pak. Nggak ada. Makanya tadi gue bilang sopirnya berharap dapat gaji buta, kerja mulu tuh sopir. Saya juga sebenarnya berharap digaji sama supir saya nggak dapat gaji. Ya, mungkin Pak Yaso ini bisa bicara sisi dampak COVID-nya dari ke bisnis-bisnis yang levelnya medium up lah. Dalam cerita. Nah, cuman yang penasaran gue mungkin pertama ke lu nih kok ya. Gimana kan ya Pak? Berhenti total kok ya jamaah umroh dan haji ya tahun ini ya. 100% berhenti Pak. Mulai bulan apa kok? Februari akhir menuju Maret. Harusnya Maret itu lu ngeberangkatin berapa orang? Pokoknya selama dari bulan Maret sampai dengan menjelang Ramadan ya, itu 4 penerbangan gue hold. 4 penerbangan hold. Tapi semua biayanya udah lu keluarin? Udah, itu resiko Pak. Karena kalau gak dikeluarin gue gak dapet tiket, gak dapet slot. Berarti apa itu kok yang lu bayar ke maskapai? Maskapai pasti 100%. Kalau hotel sebenarnya sih itu ornamen kecil sebenarnya. Hotel yang di Arabnya? Iya, itu ornamen kecil. Bus itu kecil banget ornamennya. Paling gede sebenarnya pesawat. Hampir 65% itu pasti dari biaya yang udah dikeluarkan untuk harga paket pasti pesawat yang besar. Jadi lu udah ngeluarin, perusahaan lu udah ngeluarin biaya untuk keberangkatan Maret, April, Mei, Juni. Kurang lebih. Pokoknya 4 penerbangan. Bahkan waktu itu lagi ekstrim-ekstrimnya bulan akhir Februari itu teman-teman travel itu udah terbang nih Pak. Turun di Saudi, ada yang boleh keluar dari bandara, ada yang gak boleh Pak. Ekstrim tuh. Terbang nih, ada yang lagi terbang turun di Singapura waktu itu ada. Di Singapura nggak boleh terbang ke Saudi Pak. Tutup bandara. Jadi tawafnya di Singapura deh. Lempar jumroh sana Pak. Lempar jumrohnya Pak. Nggak, itu beneran, itu kejadian Pak. Jadi teman-teman waktu itu lagi kebetulan lagi munas musyawarah nasional pemilihan ketua baru, isu berkembang, informasi beredar di situ. Nah beberapa lagi hari itu ternyata ada beberapa penerbangan dari asosiasi kita yang saya tuh jalan dari Makassar jalan, dari Singapura. Nah, yang turun Singapura mau lanjut ke Arab Saudi itu nggak bisa. Yang direct itu baru bisa. Ada yang lebih ekstrim lagi, udah di tengah jalan Pak, bisa berangkat, bisa landing, bisa keluar, boleh nggak? Keluar dari bandara. Iya. Dan itu ada kejadian nggak bisa keluar dari bandara, suruh balik lagi. Buset. Ada Pak. Itu yang nanggung cost-nya si travel. Itu force major pasti ada kesepakatan sendiri lah. Jadi cash flow bisnis lu keganggu dong kok ya? Pastinya. Nge-lay off karyawan lu? Kalau gue pribadi enggak. Gimana caranya kok? Pak Yaso nanyain gue mulu, cuman gue gak bisa cerita, levelnya beda. Gaji kecil Pak. Bisik-bisik aja Pak. Jadi total karyawan di perusahaan travel ada berapa orang kok? Nggak banyak sih, cuma sekitar 7. Itu yang office atau sama orang lapangan? Office aja. Orang lapangan kita kan di Arab Saudi Pak. Oh. Kita sewanya per hitungannya per event lah ya.
per event, sekali-kali berangkatan gaji sekian, kembali sekian. Dan itu nggak bisa lo refund ya, nggak bisa minta refund ya. Nggak bisa dong. Apalagi orang di Arab Saudi sangat tidak bisa refund, Pak. Mereka kan mendapatkan gaji kalau ada kedatangan atau kepulangan. Kalau nggak ada itu ya mereka nggak ada masukan. Kayak sekarang nih mereka udah beberapa bulan nggak ada masukan. Mereka nggak bisa pulang, mereka nggak ada pendapatan. Ya itu, Pak. Jadi total semua di industri travel umroh dan haji udah pasti nggak ada aktivitas sekarang ya. Kalau di industri travel haji 100% tidak ada aktivitas. Kecuali yang ada sampingan jualan ayam. Kayak kemarin Pak, kita ngobrol sama ketua umum kita. Ketua umum kita salah satu dewan kehormatan ASITA. ASITA tuh Asosiasi Travel Indonesia ya. Seluruh travel tuh umum, sifat umum. ASITA lebih parah lagi Pak. Travel umum lebih parah lagi. Kayak contoh tadi gue kasih tahu ke Pak Yaso, teman gue punya travel di Fatmawati, travel jalan-jalan, leisure biasa. Karena dampak COVID ini, restoran dibuat restoran Pak, itunya kantornya. Dibuat restoran Pak. Segitunya dampak travel. Iya, sama kayak gue lihat di berita itu ada pemandian kolam renang umum di Jawa mana gitu. Oh, dipakai ternak lele, Pak. Itu bener Pak. Itu, Nah, ini nyambung sama yang kemarin kita bahas Karena gurame, jasa, Pak. Pak. Gurame. Karena jasa Pak. Jasa Iya. sekarang kena banget Pak. Gurame Pak. Iya. Mungkin teman-teman ntar juga gurame apa tuh gitu. Ikan, Pak. Masa orang nggak tahu gurame kan apaan, pengen, Pak? kan mereka pengen tahu kan. Pada ngomongin gurame. Nah, Segmen selanjutnya tuh. per akhir bulan ini, minggu kemarin sih Dubai udah buka. Buat wisatawan. Wisatawan silakan Oke. mau wisata, mau bisnis, intinya Dubai udah buka. Tapi ada protokol kesehatan tersendiri. Nah, itu kita belum tahu. Nah, udah ada belum travel di Indonesia yang ngeberangkatin tamu ke Dubai? Belum. Tapi maskapai sudah membuka itu. Yang jadi resiko adalah pertama, maskapai hanya 70% satu pesawat maksimal. Oh iya. Yang kedua, kalau satu pesawat ada satu orang kena ODP, satu pesawat karantina Pak. Oke. Iya. Katakanlah satu pesawat 300 orang, 370% sekitar 200 lah. 200 pesawat, satu orang kena aja. 2 orang tuh kena karantina. Yang nanggung siapa Pak duit karantina Pak? Selama di Dubai 2 minggu. Mau travel nanggung? Nggak mau Pak. Tapi lu pernah tahu ada travel umroh yang ini nggak kok? Atau travel perjalanan lah yang bangkrut gara-gara corona gitu? Declare bangkrut Ada, sih Pak. gitu. Ada ya? Ada. Yang pasti bukan travel haji umroh ya. Travel umum pasti ada. Oh. Travel umum pasti ada. Kalau travel haji umroh mungkin dia punya kan kalau membuat travel haji umroh itu harus punya bank garansi di bank. Bank garansi itu kalau dulu masih umroh kalau nggak salah 500 juta deh bank garansinya. Kalau haji naik 3 kali lipat kalau nggak salah. Sebenarnya mereka punya uang sebenarnya. Cuma uang kita di bank. Itu. Nah, jadi bisa dibilang travel haji umroh sebenarnya dampaknya besar tapi saving money juga ada gitu. Jadi lu bisa ngeluarin uang 4 bulan tanpa kenapa-napa karena lu sebelum Februari cadangan kasnya udah Gampangnya besar gitu. udah Hampir cukup, ya? semua teman-teman travel bersinggungan sama bank pasti Pak. Iya. Travel haji umroh. Enggak, untung lu bukan tipe orang yang suka foya-foya kok ya. Alhamdulillah Pak, diem-diem Bisa aja kok. Pak. Dia foya-foya di lapangan bola Pak. Iya Pak. Kayak teman kita si Yogi tuh. Pip. Sensor, Pak, sensor, Pak. Oke kok, sekarang gue ke Sigam dulu nih kok. Siap. Jadi lu katanya belum dibayar gak sama PLN? Sensor. Jujur banget, Pak. Please dong, please. Jujur banget Pak. Masan gue ditanya-tanya gini. Jangan. Berarti lu bicara, kata lu malah dapat ide baru selama COVID ya dalam dunia ini ya, dunia digital ya. Iya dong, harus gimana ya? Kita kan entrepreneur anjay. Iya. Ada Pak Yaso Pak, gak enak Pak. Gak enak, Pak. Ada suhunya Pak. Anti lockdown Pak. The best sih juara dia. Rajanya. Jadi apa yang lu lakuin? Iya, jadi sebenarnya sih kebutuhan listrik itu langsung lah. Kok jadi PLN sih? PLN kan bukan? Coba. Iya iya. Ngomongin apa PLN? Iya. Sebenarnya iya sih. Jadi ya negara susah aja intinya. Jadi gue beralih untuk bantu-bantu temen-temen yang di industri kreatif ya gitu terutama. Ya ternyata digital itu di zaman sekarang bukan isu lagi sih, udah memang udah digunain untuk kebutuhan gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ke sana. Selain ngomongin masalah perut kan, bisnis perut pasti makanan. Ayam, itu pasti Pak, namanya. ayam. Tapi Ayam. menghasilkan gak sih bisnis digital? Misalnya gini, misalnya kayak misalnya lu bikin YouTube channel atau bikin konten gitu. Maksudnya kan untuk bisa lu ngedapetin income dari AdSense, misalnya YouTube AdSense gitu. Itu kan ada kriteria tertentu tuh. Bener. Lu konten lu harus ditonton berapa dulu gitu segala macam gitu. Bener.
Itu kalau di YouTube kali ya. Iya. Kan berarti sekarang kan banyak platform sosial media di mana. Yang aja, lo buat Pak. di mana? Kalau gue sih di YouTube teman-teman di YouTube, Instagramnya juga jalan. Terus sebisnisnya juga kayak merchandise-nya juga jalan gitu. Berarti revenue stream terbesar lo nih dari yang lo lakuin di digital ini dari sponsor. Ada yang dari sponsor sih, kebanyakan sekarang udah dari sponsor gitu. Dan teman-teman sponsor kan tadinya juga mati juga ya Pak. Pas lama lockdown ini kan mati juga gitu. Dan mereka juga baru ketemu formula untuk digital ternyata pas kondisi sekarang gitu. Kondisi lockdown ini gitu. Jadi gue mau ngapa sebenarnya? Gue lupa. Enggak, suara lu kalau di sini bagus gak, Men? Kalau aslinya. Jadi ya. Ini kita udah rekaman belum sih? Belum kan ya? Sebenarnya ngomongin apa sih nih? Basa-basi apa sih sebenarnya? Enggak, maksud gue. Ini kan kita kan di Rasidi juga bersama komisaris gue nih. Oh, iya. Si Pak Yaso ini. Iya. Anti lockdown ya Kita Pak. kan mau bikin juga masuk ke online present kan. Benar. Nah, Cuma kan isunya adalah bahwa kayak gue merasa tadi gue pikir gue sendiri. Benar. Gue ngerasa gue agak canggung gitu untuk present. Makanya sekarang gue paksa nih. Benar. Siapa yang dia juga begini. Dalam hati nih orang pemiliknya cuma gue berdua, dia nggak mau gimana. Ya mas gue apa dari sudut pandang lo tuh kenapa gitu? Kenapa sekarang harus memperkenalkan yang kita lakukan, bisnis yang kita jalankan melalui digital gitu? Karena faktor situasi sih sebenarnya. Tapi tadinya kan kayak sekarang udah jarang bisa ketemu ya Pak. Bertatapan udah nggak bisa. Jadi mau nggak mau pakai digital. Dan konsumsi digital jadi lebih tinggi. Lebih tinggi Pak. Jadi udah makanan sehari-hari. Anak sekolahan aja pakai digital gitu. Pakai banyak webinar. Benar. Terus aplikasi-aplikasi apa bermunculan. Oh ternyata worth it nih kayak digital gitu. Kenapa kita nggak ikut nyemplung ya gitu? Tapi itu misalnya nih dianggap nih, misalnya lu nggak ada kerjaan utama nih. Lu ngerasa lu bisa hidup nggak dengan sesuatu yang lo lakuin di digital media ini? Itu tergantung mental sih Pak. Kalau ngomongin digital itu ya, art ya, pelaku seni itu mereka ngomongin mental lu sih sebenarnya. Soalnya kan ngomongin seni itu tidak ada yang menjamin sebenarnya. Yeah. Tapi ketika seni lu dikaryakan dengan diapresiasikan gitu, mungkin lu bisa bikin duit nggak ada serinya sih Pak. Yeah. Menurut gua gitu. Tapi proses yang lama nggak tuh? Atau bisa dibuat sedemikian cepat gitu? Tergantung lingkaran circle lu. Tergantung cara lu menyajikan, tergantung lu produksinya gimana dan konsisten yang penting sih. Konsisten tuh penting ternyata. Itu tuh. Ben, lu denger nggak Ben di luar Ben? Konsisten tuh. Siapa gue disuruh dengerin. Tapi Gitu sekarang sih, pun maksudnya lu ngelakuin ini emang sudah menghasilkan kan? Alhamdulillah. Cuman karena lu dan tim lu masih ada main job di luar sana, jadi nggak ada, belum lu pakai buat ini ya, buat bayar operasional segala macam, masih lu putar beli alat segala macam. Iya, buat investasi itu tools itu sih Pak. Buat investasi ya, buat kayak mikrofon ini kan butuh cost ekstra. Nggak, menurut lu nih Game, bisnis sekaku kayak gue di konsultan keuangan gitu, atau kayak Eko gitu di travel umroh dan haji lagi kan, itu kan salah konten dikit protesnya bisa gede tuh. bener banget Iya Pak. kan? Kepercayaan ya Pak. Perlu nggak online present gitu, perlu nggak? Perlu banget dong Pak. Kan mereka ini yang kayak mungkin dari Pak Eko ya Cek. Kan mereka menantikan kepastian gitu. Kita kapan sih bisa terbang lagi, umroh lagi gitu kalau nggak dikasih informasi. Oh berarti maksudnya online present lebih ke informasi, bukan ke internal marketing kayak iklan gitu di YouTube segala macam ya? Iklan itu juga informasi Pak. Iya. Iya produk dia kan dia jual. Pinter dia Rit. Hah? Pinter dia. Iya. Gue so pinter doang sih. Nah kalau bisnis kayak Pak Yaso nih kayak manufaktur gitu perlu nggak? Kalau itu Dia sih kan B2B dia, business to business, dia nggak ngarepin retail kan? Nah kalau itu nanya ke pelakunya langsung Pak. Saya nggak berani Oh, ngomong. kalau pelakunya udah pasti bilang nggak perlu Pak. Dia kita ajak podcast ini susah banget Pak. Ini udah kelar ya? Udah kelar betul ya? Mungkin sih perlu, mungkin ya. Tapi gue nggak tahu. Pasti perlu sih harusnya ya. Soalnya mengikuti zaman Pak. Kalau nggak kita ketinggalan. Iya, kalau market kita ada di situ kan.
Tapi kalau misalnya kayak bisnis yang B2B gitu, maksudnya yang lu nggak bisa dengan jualan flyer atau ngadain event misalnya gitu kan. Di mana perlunya ya? Mungkin edukasinya. Iya, tentang Mungkin, produknya gitu segala macam. ya, bisa jadi kayak gitu. Itu kan salah satu kayak lu kan B2B itu kayak jasa kan hitungannya, atau Bisa barang juga. berarti kan kita menyajikan jasa itu seperti ini loh. Jadi orang lebih mengenal gitu kan. Iya. Mungkin gue juga nggak tahu. Mungkin Pak Berarti Yaso lebih. kita harus tanya ke pelatih. Ini saya juga nunggu nih. Nih Pak Yaso ini Nanti Waktu lockdown, Pak. istirahat ya? Wah, azan Pak. Udah lewat Pak, udah lewat. jadi bisnisnya ada banyak nih. Nah, Mungkin itu Susah nanyanya Pak Farid. yang ini yang ngebuat Pak Yaso ini nggak ada istilah PSBB itu. Anti lockdown, Pak. Apa itu PSBB? Masa PSBB lagi hot-hotnya nih depan Antasari lagi kosong nih. Iya. Doi ngajakin gue ngopi. Pak, ngopi-ngopi. Gue bilang, corona gak mampir di hidup lo apa gimana? Gue bilang. juara sih. Driving terus Pak. Juara. Gue Juara. bilang, jadi apa yang beda? Ada sih yang beda selama PSBB, kata Pak Yaso. Apaan beda? Iya, gue selama bulan puasa kemarin cuman bukber tuh 7 kali, golf 6 kali. Gue bilang, apa bedanya? Gue bilang. Iya, nyari bukber susah banget loh kemarin. Mungkin Juara lo Pak, juara. Juaranya udah juaranya udah. Nah, jadi kalau Pak Yaso gimana nih dampak corona nih Pak? Dampak corona, ya? Terhadap semua bisnis lo. Bisnis lo kan sebagian besar B2B ya. Ya, Kayak manufaktur. Cuma kan ada yang kayak sekolah sepak bola ya. sekolah sepak bola. BSS ya, Brazilian Soccer Schools gitu. Itu kan mungkin langsung ke retail ya. Ya, sekolah sepak bola, manufaktur, retail, sebenarnya semua dampaknya sama. Down. Oh gitu. Ya, gimana ya? Seberapa down Pak? Secara revenue turun berapa persen Pak? Manufaktur tergantung industrinya. Kalau di tempat gue kan ada yang otomotif, hubungannya itu turun 70%. Wow. Buset. Terus Wow, tinggi ya, Pak? Pas lagi lebaran juga emang siklusnya sebenarnya di manufaktur standar ya, kita kan ngitung hari kerja kan. Jadi kalau misalnya hari kerjanya banyak pasti produktivitasnya tinggi gitu kan. Nah, terus sebelum ada corona ya pasti pas di bulan-bulan puasa, libur panjang lebaran turun 50% tuh standar lah ya. Maksudnya itu Dari nggak ada kerja corona pun biasanya. turun 50%? Turun 50%. Oke. Karena hari kerjanya kan setengahnya tuh Iya. 1 bulan kan. Yang tadinya 22 hari tinggal 14 hari misalnya. Nah, kalau pas ada corona ini sih sebenarnya hari kerjanya diperbanyak tuh. Karena kan nggak ada libur lebarannya. Tapi Iya. ordernya turun jauh. Oke. Jadi turunnya bisa sampai 90% malah pada saat. Lah berarti Kemarin. cost produksi lu malah naik dong. Cost orangnya. Oh, pasti. Tentu. Itulah positifnya. Kerja. Di bagian Oh iya, kerja. kalau kita lihat di keuangan, bagian operational cost positif naik kurvanya. Ya kita memandang sesuatu dari segi positif aja ya. Enggak, maksudnya ketika lu tahu sales akan turun ya. Kenapa lu nggak juga motong biaya-biaya yang bisa dipotong? Ya kalau misalnya yang bisa langsung dipotong dan diefisiensikan langsung kita lakuin sih ada lah ya. Nah, cuman kan abis itu pas di awal-awal sih sebenarnya kan kita masih lihat nih ini kira-kira sampai kapan ya? Bener nggak ya 70% nih kira-kira cuman sampai Juni kah atau cuman 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Kalau misalnya kita langsung take action yang cut cost juga 70%, lalu pada tiba-tiba naik lagi cepet, nah kita juga kewalahan juga. Misalnya manpower gitu ya. Manpower kita dari 100% yang kapasitas misalkan terus turun 70%, logikanya kan manpower itu kan variabel ya Pak Farid ya. Jadi pada saat produksinya turun, ya orangnya mungkin juga ikut turun misalkan ya. Habis itu misalnya semua operational cost kita bisa kita siapin untuk penurunan gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba di bulan depannya naik lagi balik kan kita susah juga. Kalau bicara orang kan kita masih hiring lagi dari awal. Iya. Itu kan proses. Semua proses HRD itu kan makan waktu, makan cost juga gitu kan. Jadi strategi di kantor sih sekarang lebih ke yang kemarin ya. Yang kemarin ya pada saat ada penurunan ya kita alami aja. Jadi kita jalanin alami. Cuman kalau memang orang yang nggak ada pekerjaannya kita rumahkan gitu. Tapi kalau misalnya memang ada pekerjaannya dia masuk. Paling polisi-polisi diperketat kayak misalnya kita nggak ada lembur. Kita usahakan 100% nggak ada lembur. Apalagi di hari Sabtu Minggu gitu. Karena nggak boleh juga ya dari Kemenaker ya kalau nggak salah ya, shift 3 yang lembur itu di manufaktur. Nah sebenarnya sih karena di tempat gue itu di kawasan industrinya juga industri strategis. Kan gue mainnya itu kan otomotif sama packaging, dua-duanya mendukung industri strategis. Jadi masih boleh dapat izin juga kita jalan seperti biasa.
Ya izinnya sih jalan seperti biasa. Ordernya bos yang nggak jalan seperti biasa. Makanya lu katanya ini ya bikin peti mati ya. Nah, ini itu menarik, Pak. ini Ini entrepreneur menarik, banget. menarik. Terobosan nih. tuh. Itu Iya kan? menarik, Pak. Kapan lagi orang Islam dikubur pakai peti, Pak? Bener. Pak kemarin gue Menarik nih, promosiin Pak peti mati Pak di asosiasi gue Pak. Serius Pak, gue Menarik. promosiin Pak. Dia sampai riset, Pak, berapa total jumlah kematian di Indonesia sepanjang 2019. Berapa, kan? 1000. Iya, betul. 1000 ya per Doain hari. orang mati pada Pak. Kira-kira jadi pas awal-awal itu kira di 2019 itu perkiraan sekitar 1,5 juta per tahun. Per tahun. Kalau gue Ini bagi umum, Pak? 365 hari, Umum atau Islam? umum satu Indonesia. Oke. Kalau gue bagi 365 hari, jadi itu per hari ada 1.400 orang. Itu tanpa COVID ya. Tuh, Itu 1.400 normal, orang meninggal kita tanpa bangun COVID. pagi di Indonesia ini ada 1.400 orang meninggal sebetulnya. Per hari. Per hari, kurang lebih ya. Di Oke. Indonesia. Di Indonesia. Jadi balik dulu ya nih cerita nih pas di awal-awal Iya. nih, pas di awal-awal gue di packaging juga, di tempat di packaging gue ini, kita kan awalnya itu main customernya itu industri tekstil. Nah pada saat COVID ini awal masih running oke, PSBB 1 bulan pertama, cuman pas bulan kedua udah ada indikasi nanti mau turun nih Pak, habis Lebaran kita pasti turun jauh gitu kan. Nah, kita kan mikir kan ya kita mau bisnis gimana nih kalau misalnya turun kan, kalau diem terus kan juga nggak bisa juga ya. Jadi kan kita mikir mau bikin apa, akhirnya di perusahaan itu kita fokusin masukin industri apa nih yang kira-kira masih survive bagus di era corona ini kan. Ya kalau kita mapping ya paling industri pangan, industri alat kesehatan gitu kan. Alat kesehatan kebetulan sebelum COVID juga kita ada customer-customer yang kita bikinin packing buat furniture-nya. Furniture waktu itu hospital bed. Nah, kita ngerasa tuh pas kita bikinin biasanya 1 bulan dia bikin cuman 50 bed, pas lagi corona ini wah naik sampai 150, sampai 200, 3 kali 4 kali lipat kan. Gitu kan, ini antara mau bersyukur sama merasa bersalah kan. Makin banyak orang yang sakit, kita juga Iya bersyukur kan? gimana ya. Dilema. Tapi tuh, kita Pak. nggak mau mikir Dilema. gitu lah ya. Tenang Pak, saya doain Pak di Arab Saudi. Orang panik ya, dia malah ini dapat Iya. opportunity. Terus Iya. Terus pas lagi awal-awal tuh gue masih ngikutin tuh berita-berita COVID kan. Kalau sekarang udah agak capek sih ngikutinnya ya. Cuman pas gue masih ngikutin, gue liat satu berita ada di Ekuador gitu kan. Di Ekuador itu kehabisan peti jenazah. Mereka pakai kardus kan. Nah, pas di situ gue liat, wah ini kita bisa nih bikin nih sebenarnya nih. Iya benar. itu Ini tuh nih, baru kan? entrepreneur tuh. Benar, entrepreneur. Lihat dari luar sih tampilannya kita bisa lihat nih kan kayaknya kan. Benar. Habis itu Celah gua ya. langsung ngomong tuh di kantor. Nih strategi bisnis nih, gue kasih strategi bisnisnya dari kita fokus pokoknya di alkes, makanan kalau masih ada kita cari juga buat ekspor buah gitu-gitu ya. Tapi di alkes gue mau alat kesehatan sama pos kesehatan. Jadi pos kesehatan ya. Yang udah gak sehat, Ya, mati. setelah sehat, Ya. Pos. setelah sakit Oh, ya, oke. sorry, ya pos kesehatan ya. Setelah dia sakit, either dia hidup sehat lagi atau Atau- ya mau nggak mau dikubur kan. Ya, Sekarat Pak. Sekarat Pak. Nah, gimana kalau kita buat ini? Gue kasih lihat nih, ini ada fotonya nih Oke. di berita nih seperti ini. Awalnya satu kantor juga, Pak, masa kita doain orang mati sih Pak, Iya, gitu iya, kan. Oh, jangan dong, aduh nggak mau ngelihat gambarnya mereka gitu kan. Nah ini kan tantangan kita kadang sebagai top manajemen gimana menggerakkan tim kita kan Iya. dan memotivasi mereka nih, jangan sampai juga kita cuma nyuruh bikin mereka nggak termotivasi bikinnya gimana. Apa gitu. motivasinya bikin peti mati lah pertanyaan gue. Nah, yang pertama Itu, Pak, kita sama sekali riset penasaran. dulu. Oh, riset. Saya masih penasaran Pak sekarang Pak. Kita riset tuh. Nah, gue riset berapa angka kematian di Indonesia, di Amerika gitu kan. Nah, dari di Indonesia itu gue dapat 1.500.000 tadi. 1.500.000 tadi gue bilang nih, di Indonesia 1.500.000 per tahun, 1.400 per hari. Tanpa COVID juga kita nggak usah doain orang mati. Mereka emang udah mati. Itu hukum alam gitu kan ya. Iya. Justru yang mau kita lakukan adalah gimana kita membantu mereka lebih mudah dalam hal ongkos, gue bilang. Iya. Nah, terus gue riset yang kedua yang gue lakukan adalah harga peti kayu. Peti kayu gue cek, bahkan di Tokopedia juga gitu ada kan. Di Tokopedia gue cek paling murah itu 1.500.000. Peti mati nih. Peti mati. Oke. Peti mati 1.500.000. Gue bilang ke tim gue, nih lu bayangin ya, kasihan kan orang udah meninggal. Terus apalagi yang COVID ini kita udah tahu harus dipetikan, nggak boleh kubur gitu aja kan. Terus harus bayar lagi 1.500.000. Tanah mahal lagi Pak. Tanahnya mahal lagi kan. Nah pas kita study, gue sama partner gue, kita udah tahu nih kita bikin nih kira-kira ya setengahnya bisa, di bawah 1 juta pasti bisa. Kita Satu bikin. peti. Satu peti. Produksiannya. Iya, berarti kan bisa saving cost bisa 40% lah. Iya. Kira-kira dari situ kan. Nah,
Gue bilang gitu, ini kalau kita bikin kita bisa memudahkan mereka gitu secara kantong ya. Iya. Belum lagi BPJS misalnya, gue sebenarnya nggak terlalu tahu detailnya, cuman BPJS itu kan gue bilang ada santunan kematian. Kalau bagian santunan kematian itu mereka harus part of it harus membeli peti kan, buat yang memang butuhkan. Nah kita tahu BPJS-nya kan lagi boncos nih. Iya. Kenapa nggak kita bikin suatu Luar produk biasa. yang bisa Entrepreneur menurunkan. Iya. Nggak, jadi sekarang udah mulai produksi loh. Sekarang udah mulai produksi, kemarin udah kirim sampel, udah kasih harga juga. Peti Insya mati nih ya? Allah. Peti mati. Nah, yang mati ngetes kertas. siapa Pak? Yang ngetes. Peti mati kertas ya Pak. Berarti tadi kita belum. Enggak, orang Yang lu ngetes. karyawan lu pasti ada yang ngetes dong. Ada dong. Jangan sampai ntar nggak muat orang di situ kan. Awalnya kita mau gambreng, cuman pas mau gambrengnya udah gak ada yang mau volunteer. Akhirnya kita de facto aja. Agak otoriter ya Pak. Masuk, lo milih masuk sekarang apa keluar selamanya gitu. Jadi kenapa peti yang lu produksi ini bisa lebih murah karena bahannya adalah kertas. Bahannya adalah kertas. Yang biasanya kayu. Biasanya kayu. Oke. Dia lebih mudah lebih simpel dibuatnya, dikirimnya juga bisa langsung banyak karena kita knockdown. Jadi kalau pas dikirimnya itu kasarnya kalau peti mati kayu itu kan ya bentuknya kotak itu tinggi lah, pokoknya setinggi peti lah ya. Nah itu kan paling di satu truk cuma bisa berapa sih gitu. Nah kita dengan kertas ini kayak main origami, nanti kita kirimnya lembaran-lembaran. Itu satu truk jauh lebih banyak, which is ongkos delivery lebih murah jatuhnya kan. Nah habis itu ya lebih ringan karena dia dari kertas, tapi kekuatannya sama. Jadi Gitu. Pak, saya mau nanya Pak, Hmm. itu siku-sikunya di staples, dalam arti kata staples, atau emang udah jadi kotak tinggal dibuka aja? Ada bagian yang udah kita staples, tapi habis itu nanti kita kirim lembaran lah jatuhnya. Jadi kayak benar-benar kayak main itu Pak, kertas lipat origami. Jadi lembaran, tapi udah kita bentuk. Nanti pas dikirim mereka tinggal dilipat-lipat jadi satu peti. Kayak nasi kotak ya Rit ya? Iya. Nasi kotak kan iya. lembaran tuh. Kayak Cuma nasi kotak. isinya orang kok ya. Iya. Nah kita kirim nggak sama isinya ya. Kalau ada yang request sama isinya kita juga nggak berani. Oh gitu. Pak Eko paham? Kemarin ada yang nanya soalnya Pak, di asosiasi saya Pak. Oh, kalau nggak paham, Bapak menjadi volunteer. Cukup Pak. Kita lagi bahas peti mati Pak. Nih, pertanyaan gue nih, bisnis sekaku Pak Yaso ini kan, apa butuhnya online present? Loh, kan orang nggak tahu tadinya. Sekarang jadi tahu nih. Wah, ternyata ada packaging bungkus akhirnya pakai kertas ya gitu. Bungkus orang ada bungkus orang ya. Iya, Kita kan? kira bungkus nasi doang gitu. Benar. Wah, gitu loh. Jadi kan, wah, ini Besok, besok sih daging nih, ya kan? Besok hati-hati Pak. Pak Yaso di demo sama pengusaha peti mati. Peti mati, potong rezeki. Dan yang gue tahu vendornya baru satu ya di Indonesia ya. Vendor peti jenazah. Yang kita tahu sih ya iya baru satu. Dan kebetulan itu juga masih termasuk grup kita juga ya. Oh gitu. Partner kita juga. Alasannya kenapa Pak nggak laku di sini? Apa karena terlalu besar muslimnya? Kalau saya lihat, kalau gue lihat tuh pas kalau di Amerika tuh banyak dipakai karena mereka kan banyak kremasi di sana. Para kremasi itu buat yang medium low lebih pakai peti mati kertas, peti mati kardus lah. Bahan bisa dibentuk macam-macam lah. Pegangannya, taruh bunganya, apa mau ditulis juga bisa gitu sebetulnya. Bintang bisa nggak? Bintang, bentuk bintang. Bentuk bintang, mati bintang laut. Orangnya gimana? Oh iya, Pak? maaf. Saya cuma orangnya nanya, gimana? kan? Pak, mayat kaku Pak. Saya cuma nanya. Mayat kaku Pak. Oke, sekarang balik lagi ke bisnis karena corona nih Pak Yaso ya. Jadi ini kan sekarang udah kembali normal walaupun dalam tatanan New normal lah ya. Normal baru nih. Artinya kan ya kalau Pak Eko mungkin masih agak panjang tuh karena bisnis penerbangan ya. Masih agak panjang kalau Tergantung Arab Saudinya Pak. Iya, tapi kan kalau misalnya kayak gue atau kayak Pak Yaso ini kan sebetulnya udah mulai bisa kembali Normal. bergeliat ya, dan setelah kita ngelewatin 3 bulan kalau nggak salah Maret, April, Mei ya, sama Juni ini masuk lah. Jadi kalau coba lu inget ya, apa yang langkah yang lu lakukan untuk itu tuh dari sisi manajemen arus kasnya sampai akhirnya bisa tetap stay sampai sekarang gitu, sampai di momen ini gitu maksudnya. Ya yang pasti sih sebelum COVID, pas COVID, dan sekarang new normal semua beda sih kalau bicara strategi manajemen arus kas juga ya. Ya misalkan kalau misalnya pada saat keadaan normal kita udah dapat polanya seperti apa keuangannya, kita udah tahu berapa harus disisihkan buat profit, buat dana cadangan, buat investasi kemana di perusahaan, kita udah jelas gitu guideline-nya kan. Nah tapi begitu pas kena COVID kan semua angka berubah. Dana darurat yang mungkin harus dikeluarin, profit mungkin harus dimakan gitu ya. Nah itu ya jadinya ada penyesuaian lebih fleksibel banget lah pada saat itu ya.
Nah, terus kalau misalnya sekarang buat new normal, sebenarnya sekarang sih karena baru banget, jadi kita masih ngecek lagi nih, gimana planningnya customer kita, planningnya makroekonominya juga gitu. Kalau kita udah dapat polanya ya baru kita bisa formula lagi nanti berapa budget setiap Berarti bulan, mungkin ini ya, misalnya. yang misalnya lu punya uang nganggur dulu udah punya rencana buat belanja capex gitu ya, buat Iya. investasi misalnya bangun pabrik atau apa, sekarang lu ini ya switch ya, Switch pasti. lu tahan buat Iya, ini. nggak usah nunggu quarter review atau half year review Iya, lagi buat iya, budgetnya. Kemarin langsung review udah. Pak, maaf Pak, itu Iya. duit nganggur, dia nggak mau nyari kerja. Si duitnya Pak, Iya. nyari kerja sama lu maksudnya. Iya, iya, iya. Ya, lanjut Pak. Ini kayaknya kita udah bicara 30 menit nih, Nggak kerasa ya? nggak kerasa. Sebenarnya gini Pak Farid, maaf ya. Dari tadi Pak Farid nanya kita bertiga, Bapak ini sebenarnya siapa sih? Ya, saya moderator Oh, iya. aja. hari ini. Iya, Saya moderator, sebetulnya saya justru pengen tahu kiat-kiat ini nih, selain bicara dampak COVID-nya, terus apa kiat-kiat yang dilakuin kayak lu kan kemarin Oke. kan, lu kan vendornya PLN nih. Benar Pak. Ini kalau gue ngerangkum pembicaraan kita kemarin nih ya, PLN nggak bisa bayar lu, vendor lu kan. Iya Pak. Sedangkan lu masih disuruh kerja. Iya. Ya kan, gue kalau di perusahaan konsultan gue, kalau kalian nggak bayar gue stop pak kerjaannya. Cuman kan kalau lu nggak kerja, Oh, jadi Bapak ntar konsultan ya, Pak? yang repot tuh kita nih pak. Bapak konsultan ya, Listrik Pak, di ya? rumah, ah? Bapak konsultan, Konsultan ya? pernikahan pak. Gitu dong Pak, kasih tahu dong Pak. Kita nggak tahu. Gitu. Bener, Cuman bener. kan Repot gini. si Bapak Gam ini kan malah aktif dari sisi digital medianya, Hmm. karena Media. mungkin lockdown segala macam. Makanya tadi selain bicara efek COVID-nya, terus kalau kayak Pak Yaso kan mungkin dari sekian banyak perusahaannya semuanya terdampak, tapi kan strateginya pasti beda-beda kan Pak ya. Beda-beda. Maksudnya yang bisnis retail lo gimana ngadepinnya? Lo juga punya bisnis makanan ya? Iya, Nah, itu kacau dong tuh. Mall tutup soalnya. mall tutup, jadi bisnis makanannya tutup ya gue makan sendirilah setiap hari. Iya. Kayak ayam Pak mukanya Pak. Makanya Pak Eko lagi mau join nih. Insya Allah Oke, Pak, dong. Insya Allah Pak. Masih gam dulu Pak sekarang Pak. Masih ngebahas gam dulu Pak. Nggak, tadi ada satu Pak Yaso tuh. Bolanya gimana tuh Pak, BSS-nya tuh? Oh iya Pak, bisnis Itu bola gimana? soalnya kan bisa pakai sosial media tuh, kucing-kucing klinik Enggak kan, tuh. kalau anak gue nih sekolah nih ya, anak gue sekolah, ya mau nggak mau school from home kan. Bener. Walaupun tuh banyak diprotes tuh sama orang tua. Kenapa Pak? Karena ini cuman minta ujiannya doang, dia nggak ngasih materi. Oke. Gue udah bilang sama bini gue, mah ngomong ke sekolah, gaji gurunya bagi 2 sama lu. Benar. Orang benar. capean istri gue Betul Pak. dibanding gurunya. Benar. Ini di antara kita berempat anak Bapak yang sudah sekolah Pak. Ini Ini sharing Pak. gue paling Ini tua sharing. dong Pak. Ini sharing Iya, Pak, kita benar. sharing. Nah kita sharing. kalau BSS-nya dia sekolah sepak bolanya gimana? Benar. Maksudnya langkahnya kemarin bisa nggak ngelakuin coaching online nih? Coaching. Dan gimana respon orang tua murid gitu? Oh iya, pas mulai COVID sih ya kita bikin juga kelas online sih sebetulnya. Kita Oke. bikin kelas online, jadi biasa kita pakai salah satu aplikasi yang paling ngetop itu untuk kelas online. Iya. Terus coachnya di rumah kasih petunjuk, kasih arahan gerakan, nanti diikutin sama murid-murid. Itu live ya berarti ya? Live. Kayak Zoom gitu, berarti di Zoom Iya, via di Zoom, gitu. di Zoom live gitu kan. Nah, habis itu Memang nggak kelihatan Pak, di zoom banget. Enggak, berarti lucu juga ya Pak ya. Maksud gue, olahraga yang selama ini lo harus ketemu fisik gitu ya. Iya. Ini coachnya ngajarin dari rumahnya. Berarti si murid itu dia Jadi latihan di depannya laptop gitu. Iya, jadi fokusnya lebih ke skillnya lah, skill sama kebugarannya biar tetap Kebugar. fit aja selama pandemi ini kan. iya. Jadi bukan fokus di teamwork, bukan fokus di gameplaynya gitu. Oke. Respon orang tuanya gimana Pak? Respon orang tuanya ya pertama-tama sih selalu bilang, ada yang macam-macam sih sebenarnya ya, variasi ya. Ada yang bilang olahraga masa online sih gitu kan. Habis itu ada juga yang ya udah deh pokoknya kita stop dulu nanti baru lanjut lagi. Tapi memang kita lumayan down juga secara murid, banyak berkurang lah. Oke. Dari yang Iya, ikut reguler biasa ke online. Cuman banyak juga yang semangat. Yang maksudnya ya daripada anak saya juga di rumah juga ngapa-ngapain gitu kan, ya udah nih kita joinin kelas online. Bahkan dapat member baru yang sebelumnya nggak join di BSS, abis itu ikut di Zoom online juga ada. Oh. Oke. Itu juga ada gitu. Nah cuman kan itu kan sebenarnya temporary aja ya. Kalau kita lihat kita value-nya kan tetap ujung-ujungnya si anak-anak bermain bola ini harus ketemu di lapangan gitu kan. Karena kan kita value sosialnya, karakter. Makanya sekarang udah mulai yang di venue mana Pati Yunus ya? Sekarang udah mulai di Bekasi, kita mulai duluan 2 minggu lalu. Terus sekarang udah mulai di Pati Yunus, sama di Pulau Ribung di Bekasi juga.
Tapi dengan Juga. protokol tuh ya. Dengan protokol. Pak, protokol saya juga mau nanya nih Pak, kebetulan dengan Pak Yaso. Kalau seandainya kita pengen, kebetulan saya pemain bola juga nih Pak. Kalau olahraga, lihat Pak, peti saya Pak, peti saya Pak. Enggak. Ini serius. Gue pengen nanya. Kemarin Saya kira pemain catur loh. jaruhnya gede Pak. Saya bicara sama Pak Rizky ini, bilang kebetulan lapangan Al Azhar kan kosong tuh Pak. Wah. Ya kan? Nah, Buat Idul Adha ya Pak? Enggak, potong Pak, potong. Iya. Nah, kalau kita ngadakan main bola di sana, apakah kena suruh sapu perjalanan atau enggak Pak? Hah? Maksudnya Enggak gimana? Kan itu pelanggaran PSBB sebenarnya. Oh, kalau sekarang kan udah Boleh nggak sih sebenarnya? PSBB transisi kan ya? Ah. Iya, jadi kalau misalnya kita lagi main di sana terus disuruh sapu, wah kan kita lagi transisi, Pak. Oh, bener juga ya. Tapi kalau kemarin dijitak Pak. Soalnya gini, peraturannya gak jelas, Pak. Nah, itu gimana? Jadi kita ragu-ragu. Kita nanya sama pelakunya si Pak Yaso ini yang Soalnya sudah berjalan ada sebenarnya. case yang teman-teman komunitas skate nih. Mereka Skateboard. main skateboard. Mereka ini main di Duku Atas kemarin. Terus sekarang olahraga menggunakan masker, dilema nggak lu? Iya, Gitu. susah Pak napasnya Pak. Dilema Ada yang banget. meninggal, Pak. Terus mereka kena sapu jalan dan push up Pak, karena tidak memakai masker gitu. Mungkin mendingan olahraganya push up itu aja Pak. Nah, bisa jadi. Nah, itu kan. Nah, sementara kalau kita main di lapangan Al Azhar itu kan jelas jalan Pinggir protokol Sisi Pak. Ngamangaraja Pak. Itu gimana tuh, Pak? Aturan gitu. Rame kan. Wah. Itu aturan gitu gimana Pak Yaso? Tapi gue rasa itu tergantung manajemen Al Azhar ya Pak. Nah, betul. Kalau dia ngebolehin terus bermasalah, harusnya yang salah dia Pak. Yang nyapu harusnya ketua Al Azhar. harusnya yang push up dia juga. Karena kita juga Sensor mana? Jadi sebenarnya aman lah ya sebenarnya. Aman harusnya Pak. Harusnya. kita juga di gua rasa BSS gini, kan Pak. sewa lapangan kan contohnya kan sebelum buka tempat ya. Kita selalu balikin lagi ke manajemen udah buka apa belum gitu. Oh gitu. Sekarang baik lapangan belum buka kan kebetulan. Bukan Pak. Gua rasa lu gak usah cari alasan kalau emang lu suka olahraga aja. Bener. Iya, Pembelaan Kan ya. main bola tiap minggu gak bisa lu. Sekarang lu Iya sih. jadiin PSBB alasannya. Iya sih, Pak. Jangan ke arah situ Pak. Pak kemudian PSBB istri hamil Pak. Oke Pak. Ini gua rasa udah cukup Pak. Udah kelamaan Pak. Nah, Jangan gitu dong Pak. jadi ntar kapan-kapan ya kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Iya, bener. dengan tema-tema yang lain dan semoga banyak ilmu yang bisa dipakai Pak Iya. bagi siapapun yang Bermanfaat ya. Iya Pak. Gua rasa itu Pak Gam, terima kasih Pak Eko, Sama-sama Pak. Pak Yaso. Sama-sama. Amin. Gua rasa cukup di sini. Enggak doa Pak. Hah? Terima kasih Pak. Itu amin. Kenapa amin Pak? Kan enggak doa Pak. Bagus ya Pak. Oke, yuk, thank you. Thank you. Ya. Ya, thank you.